Saya ambil dari judul lagu. Ada lagunya dan Anda bisa searching di Google. Ya, judul lagunya persis seperti judul khotbah ini. Tolong nak, thank you, bless you. Iya, turung tuh. Nah itu tuh. If Jesus comes tomorrow, what then? Saya tidak terjemahkan hurufiah dengan bahasa Indonesianya. Karena bahasa asli, terjemahan aslinya ya, kalau Yesus datang besok, apa nih kita nih? Karena di WA saya maupun di IG, banyak yang jawab, oh siap opa, puji Tuhan. Saya tanya lagi, sampai di mana kesiapanmu? Karena sudah boleh katakan ratusan tahun hamba-hamba Tuhan dari Eropa dan lain sebagainya itu menceritakan bahwa oh Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi sampai sekarang kan gak datang kan. Tapi ini pagi, if Jesus comes tomorrow bukan berarti harus letterlek atau hurufiah bahwa Yesus datang kedua kali. Tapi bisa maaf tidak enak. Kalau besok kita dipanggil pulang, siapkah kita? Saya pakai bahasa Indonesia. Supaya lebih jelas. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu. Ini hari kita masih bisa ketemu kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan masih bisa nafas. Walaupun kita terpaksa semua pakai masker dan lain sebagainya. Tapi haleluya lah puji Tuhan. Masih ada makan, masih ada suah keluarga dan lain sebagainya. Ucap syukur kita tadi masih bisa memuji Tuhan. Semua kemurahan Tuhan kok. Tapi siapkah kita? Karena kesiapan masing-masing. Sampai di mana kita? Kena klik lagi deh, nak, tolong nak. Iya. Nah itu, gambar ini semua sudah hafal. Dan saya percaya mungkin di rumah Bapak Ibu juga punya. Ya, pintunya tidak ada. Opo iki? Opo iki jenenge? Grendel, terima kasih. Lalu kalau ada yang mengetuk, bagaimana caranya? Yang punya rumah yang bukaan, betul kan? Ini pagi pun kembali Yesus yang sangat mencintai kita. Dia kembali mengetuk hati kita. Walaupun mungkin kita sudah buka, tapi mungkin bukanya belum seluruhnya pintunya. Baru buka sedikit barangkali, saya tidak tahu. Tapi mari buka semua, biar dia masuk. Karena hanya dari dialah, di dalam dialah kita bisa menghadapi semua persoalan hidup ini. Saya bukan ekonom, saya hanya hamba Tuhan yang kecil. Tapi kalau kita lihat semua berita, ekonomi 2023 tidak lebih baik daripada tahun ini. Dan itu membuat banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tolong klik dong nak. Thank you. Klik lagi. Nah ini tahu dong. Nanti kapan-kapan Jakarta Surabaya naik ini ya. Atau Surabaya Jakarta. Mungkin tahun berapa nggak tahu saya. Ya. Tapi haleluya. Ini kereta cepat. Kita ambil kereta biasa aja deh. Andai kata Bapak Ibu mau ke Jakarta. Ada yang sampai di Jakarta. Tapi ada yang berhenti di tengah perjalanan. Itulah kehidupan. Belum tentu semua satu tujuan dan satu stasiun. Maka ingatlah baik-baik. Ini hari engkau atau kita bisa berkumpul kemurahan Tuhan. Amin. Habis ini Anda mau kemana, mau makan, mau ke mall, mau kemana, silakan. Tapi tetap pakai masker. Klik lagi ya. Jadi dikatakan apa? Nah ini. Ini gak enak ya. Maaf ya, tapi mau gak mau harus diingatkan. Kemarin saya habis di Jakarta makan sama teman-teman. Itu restorannya lantai 2, tapi lantai 2 yang cukup tinggi. Ya, jadi tangganya curam. Pulang-pulang temannya ngomong, anak kawannya umurnya baru 26. Dia merasa anak muda, dia lari. Sampai di bawah ada air kepleset. Selesai. Jadi hidup ini kita nggak tahu kapan. Tapi apa
apapun keadaan kita ini hari, Yesus tidak pernah berubah. Amin. Begitu pula firman-Nya. Terima kasih. Bless you. Dari yang depan sampai yang belakang, sampai yang atas semuanya. Tuhan berkati. Amin. Kena sini diklik lagi nyok. Hidup ini adalah sebuah perjalanan menurut saya. Ini bahasa saya ya. Dan dalam setiap kegiatan kita perlu persiapan. Betul? Mau ke gereja tadi persiapan enggak? Persiapan. Oke. Andai kata kita mau ke pesta, persiapan. Mau kemanapun dan apapun ke kantor, juga persiapan. Pertanyaannya, semua kita persiapan. Ibu-ibu mungkin mau pesta kondangan, ya, pernikahan dan lain sebagainya. Semua juga mempersiapkan. Kenapa? Kenapa? Banyak orang tidak siap dengan kematian yang tidak mau harus kita hadapi. Memang gak enak. Tapi ini pagi dari hati Opa. Sekali lagi Bapak Ibu anak-anakku. Yang pergi duluan Opa sering ngomong. Belum tentu rambut putih. Bisa-bisa rambut hitam. Tolonglah. Tuhan sudah memberikan kau kehidupan. Dia ingin kita menikmati hidup ini. Bukan sembarangan seperti tadi pagi berita. Mungkin kalau Anda buka berita di Korea Selatan, di Itaewon. Anak-anak muda mengadakan acara Halloween. Acara setan itu. Akhirnya mati gak? Mati konyol, mati keinjek-injek. 146, 150 yang luka-luka. Gak tahu kapan lagi. Bayangkan. Apakah itu yang Tuhan kehendaki buat kita? Opa gak kuno. Anda mau nonton festival, mau nonton segala ya hati-hatilah. Kalau yang bukan yang Tuhan inginkan, buat apa ngumpul-ngumpul begitu? Karena matinya mati sia-sia. Bukan mati dalam Tuhan. Sekalipun mereka mungkin agamanya ada Kristen. Lalu sini berikutnya lagi. Jika dari sekarang kita tidak hidup dengan cara menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Lalu apalagi yang kita katakan jika saatnya tiba. Karena kalau ini hari kita masih bisa berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku banyak salah Tuhan. Ini hari masih bisa. Betul? Karena kita masih dikasih kesehatan. Tapi kalau sudah sampai 1 meter kali 2. Bisa ngomong apa kita? Kalau kita bangun ngomong juga orang lari semua tuh. Yang melayat. Maka jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ada amin. Terima kasih. Karena if Jesus comes tomorrow, what then? Apalagi yang kita mau lakukan? Sudah gak bisa lagi. Mau minta ampun pun gak bisa. Karena berikutnya lagi sini dikatakan apa? Inilah yang banyak terjadi dalam keseharian manusia. Ini ayat gak usah dibuka. Karena saya percaya semua sudah hafal. Tinggal buka gambar. Klik lagi ya. Nah, masih ingatkah kisah ini? Oke, klik lagi yuk. Nah ini, gambar ini semua masih ingat kan? Gak usah kita baca lah ya. Ini mengenai 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh. Jangan lupa baca baik-baik. Dua-duanya mengadakan persiapan yang diperlukan. Tapi sayangnya yang 5 kurang bijak. Kalau tidak mau dikatakan bodoh. Mereka tidak bawa ekstra minyak. Mereka merasa sudah cukup apa yang dia lakukan. Nah ini jangan pernah merasa cukup apa yang pernah kita lakukan. Baik itu dengan nama untuk Tuhan. No. Kecuali kita akan berhenti sampai di 1 meter kali 2 itu. Karena berikutnya lagi sini. Nah inilah lagunya. Sebelum kita nyanyikan,
Saya terjemahkan terlebih dahulu. Maaf, saya minta maaf. Mungkin kita menerjemahkan lain-lain tapi artinya sama. If Jesus comes tomorrow to spend some times with you. Kalau Yesus datang besok dan mau meluangkan waktu dengan kita. Lalu sini dikatakan apa? Would you answer all his question or lie to hide the truth? Maukah kita menjawab setiap pertanyaannya atau masih bohong, membohongi Tuhan dengan apa yang sebenarnya yang telah kita lakukan? Kita ini kadang-kadang hebat loh. Tuhan pun berani dibohongin loh. Kecuali jemaat Betani gak kerungu loh. Betani mana ya? Jangan. Ya. Would you welcome him with open arms or even let him in? Maukah engkau menyambut dia dengan kedua belah tanganmu? Dan mengizinkan dia masuk. Lagu lama mengatakan, mari masuk. Masih ingat gak? Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal. Lupa. Ya, lagu-lagu lama. Lalu sini dikatakan ya, what you come Latin. If Jesus comes tomorrow, what then? Lalu slide yang berikut yang hijau itu. If Jesus calls your number or could you live today? Kalau number ini memang huruf, tapi di sini tidak bisa diterjemahkan dengan huruf, dengan nama. Kalau nama kita dipanggil Tuhan, siapkah kita? Are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Relakah engkau meninggalkan semua apa yang ada pada engkau ini hari? Atau kau meninggalkan Tuhan seperti anak muda yang datang kepada Tuhan. Ketika disuruh menyerahkan semuanya, dia tinggalkan Yesus. Sorry, yang ini gak bisa. Saya tidak mengajak kita ini hari bermiskin-miskin ria dan meninggalkan semua-muanya apa yang ada pada kita. Bukan itu bahasanya. Tapi ini pertanyaan dari lagu ini. Relakah kita meninggalkan semuanya? Kita kadang-kadang kedengarannya ngomongnya halus tuh. Ya, katanya, wah, mobil anyar yo, titipan Tuhan. Wis duwe mantu yo, titipan Tuhan. Wis duwe cucu yo, titipan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau ambil, boleh nggak? Halo, boleh nggak? Nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya. 如果他要拿，你给他吗？ Nah, lebih susah kan? Kita mesti belajar sama tukang parkir. Kita taruh mobil di tempat dia. Kita ambil lagi boleh nggak? Ayo, gak kerungu aku. Terima kasih. Boleh. Karena dia merasa ini mobil titipan. Bukan mobil dia. Motor bukan motor dia. Mau ambil silakan. Nah, kita punya nggak hati seperti itu? Tidak mudah. Itu mesti belajar. Karena kita manusia, akan saya teruskan nanti ya. Kita manusia kebanyakan ada terjebak kepada keserakahan hati. Karena lagu ini mengatakan, are you ready to lay down? Would it take a month of Sunday just to tell him of your sin? Apakah perlu waktu yang panjang, bulan-bulan dan minggu-mingguan, baru kita mau, oh ya Tuhan, sorry Tuhan, aku bersalah, aku berdosa dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang gak mau. Lalu refnya mengatakan begini, if the sky turns black as midnight in the middle of the day. Jika pada tengah hari bolong, yang terang luar biasa, lalu tiba-tiba gelap luar biasa. And somehow you knew that Jesus would soon be on his way. Dan kita tahu ini pasti tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang segera. Would you have to beg forgiveness? Apakah engkau mau meminta maaf atau minta ampun sama Tuhan? Or could you reach out and take his hands? Atau engkau cepat-cepat datang kepada dia, kau pegang tangannya, kau peluk dia. Lagu ini mengatakan, mari teman-teman musik. If Jesus
Jesus comes tomorrow to spend some times with you, would you answer all his questions, or lay to hide the truth? Would you welcome him with open arms, or even let him in? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus calls your number, could you leave today? Are you ready to lay down your worldly gods and walk away? Will it take a month of Sundays just to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, what then? Refner. If the skies turn black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus will soon on his way, would you have to beg forgiveness, or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus comes tomorrow, I spend some times with you, would you answer all his questions, or lay out the truth? Would you welcome him with open arms, or even let him in? If Jesus comes tomorrow, what then? Terima kasih musik, you play very good. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini pertanyaan, lagu ini sangat enak menurut saya ya. Saya suka lagu-lagu dan lagu ini sangat menyentuh diri saya. Maka saya bikinkan judul khotbah jadinya. Karena ini pertanyaan juga butuh saya. Bukan hanya untuk Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Ini juga untuk saya. Karena banyak saya lihat teman-teman kita ini merasa bahwa kita ini sudah, si pengkhotbah ini sudah pasti masuk surga. Kalau kelakuan kita tidak pernah berubah, apakah diterima kita? Bapak Ibu jawab sendiri. Karena kalau kita kembali ke slide kita yang berikutnya. Terima kasih. Nah, saat ini pun kehidupan manusia sedang menghadapi jurang kebinasaan. Karena kalau kita lihat gambarnya, ini gambar nih. Masih ingat gambar ini? Bahtera Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh membuat bahtera ini, apa dia nggak diketawain orang? Maaf ya, saya pakai bahasa yang kurang begitu saya kuasai sebetulnya sih ya. Bahasa Jawa. Ini wong gendeng loh. Iya. Kalau mau bikin bahtera atau perahu, ya di tepi pantai dong. Masa di gunung? Tidak satu pun yang mau dengar. Maka yang masuk ke bahtera itu hanya 8 orang keluarganya sendiri. Nah sekarang kita setiap minggu kita dengar firman. Maukah kita berubah? Maukah benar-benar kita ikut Yesus? Sehingga kita sadar tidak sadar kita mempersiapkan saat Yesus memanggil kita. Klik lagi yuk. Gambar ini semua juga sudah tahu pasti. Ini gambar Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan.
Saya cuma tanya Bapak Ibu. Apakah sekarang di kota-kota besar di seluruh dunia ini lebih baik dari Sodom dan Gomora? Anda jawab sendirilah. Karena berikutnya. Saat ini karena kebutuhan hidup dan ketamakan ingin cepat berhasil. Banyak orang akhirnya masuk penjara kan? Karena ingin cepat berhasil. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kita yang berusia ini sampai ini hari. Bukan tiba-tiba kita naik di atas tuh. Kita naik satu step, satu langkah demi satu langkah. Andai kata ini, kita di bawah sini. Kalau saya mau ke atas sana, ini nggak ada lift di sini. Mau tidak mau, saya harus begini. Satu lagi. Baru saya sampai di sini. Kalau kita tidak ada keserakahan dan hilang rasa keserakahan itu, kita akan mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita ini hari. Ibu, maaf Ibu, I love you all. Engkau akan bisa mengucap syukur untuk suamimu dengan segala kekurangan dia. Begitu pula kita para suami, sama. Kita pun akan bisa menerima istri kita seapa adanya. Walaupun dulu waktu kita pertama pacaran, dia langsing dan sekarang telah langsung. Kita akan menerima dia seapa adanya. Sehingga hidup kita damai. Tuhan ingin kita hidup damai di dunia ini. Bukan ingin kita hidup ribut terus. Dan dalam keserakahan untuk mengejar harta dan lain sebagainya. Kita masing-masing punya porsi sendiri-sendiri. Kita jangan selalu dalam bahasa Mandarin ini ya. Jika ada yang mengerti, kalau tidak ada yang mengerti saya akan terjemahkan ya. Jangan takut ya. Puya ite kansang, yao kansia. Jangan selalu lihat ke atas. Sekali-sekali lihat ke bawah. Kan di bawah kita ini masih banyak yang lebih kurang dan lebih susah daripada kita. Maka kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan hanya di mulut saja. Ku bersyukur sebab kau setia. No. It came out from your heart. Itu keluar dari hati kita. Dengan pengucapan syukur. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa caranya? Ya mengucap syukur dengan istri kita yang seadanya. Dengan suami kita, dengan anak kita, dengan mantu kita, dengan cucu kita dan lain sebagainya. Dengan teman-teman kita. Kita mengucap syukur semuanya. Hidup ini enak. Kalau hidup ini ruwet. Ini salah, itu salah, semua salah. Dan itu berarti kita gak ada persiapan. Persiapan sini tolong jangan disalah artikan musisi peti di rumah. Bukan itu bahasa saya. Siapkanlah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Cuma itu aja kok. Gak angel. Nanti khotbah yang ketiga sore. Saya kasih judul apa? Kok angel tenan. Iya. Yang kedua judulnya adalah saat kau diberkati. Apa yang kau lakukan. Karena kadang-kadang orang lupa. Ketika diberkati sudah lupa Tuhan. Gak diberkati minta sama Tuhan. Sudah diberkati. Terima kasih aja enggak. Masih ingat enggak 10 orang kusta. Yang kembali berapa orang? Only one. Yang istilahnya kamsia ya Tuhan. Terima kasih ya. Yang 9. Kemana? Nah kita jadi yang mana? Yang 1 apa yang 9? Bapak Ibu jawab sendiri. Ini hari kita masih bisa lihat saja. Masih bisa dengar. Masih bisa jalan. Maaf ya, semua sudah tahu berkali ya. Saya minta bangku kenapa? Ya udah tua, gak kuat berdiri lama-lama. Takut jatuh. Mari Bapak Ibu, kau masih bisa lari. Masih bisa menikmati segala macam makanan pun tidak dilarang. Ucap syukur. Amin. Banyak orang yang punya uang, Bapak Ibu sudah dengarlah dari hamba-hamba Tuhan yang lain.
Banyak orang punya uang, bisa beli segala-galanya. Dia tidak boleh makan segala-galanya. Buat apa? Hanya makan, maaf, mungkin kentang rebus. Buat apa uang segitu banyak? Karena sini dikatakan apa ya, ya. Maka manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Bahkan sudah hidup dengan menganggap tidak ada Tuhan dengan hidup semaunya sendiri. Iya. Kemarin saya dapat dari teman saya, maaf saya tidak bisa menyebut namanya karena beliau orang sangat terkenal di Indonesia sini ya. Jadi saya tidak bisa menyebut namanya. Ya. Dia ketika saya memposting bahwa manusia sekarang ini sudah jauh dari Tuhan. Dia bilang, Pak Hari, di Eropa maupun di negara yang dia pernah bahasanya diutus ke sana. Dia bilang sekarang tinggal 50% orang yang benar-benar percaya Tuhan. Yang lain masih beragama kok, masih beragama. Masih Kristen. Tapi bagaimana? Kita bagaimana? Itu aja bahasanya. Kita nggak usah ngomong orang lain deh. Kita bagaimana? Termasuk tentu yang ngomong. Kena maaf, mungkin Bapak Ibu merasa kalau yang bicara tuh pasti sudah sempurna. No, 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 no. Jika ada yang sempurna, puji Tuhan. Tapi bagi saya, sejelek-jeleknya manusia, tetap ada titik putihnya. Sehitam-hitamnya manusia, ada segi baiknya. Tapi sebaik-baiknya orang, tetap ada dark side-nya. Ada sisi gelapnya. Ada kekurangannya. Mari selagi masih ada waktu, kita perbaiki sama-sama. Karena ayat berikutnya mengatakan Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah apa? Hiduplah oleh roh. R-nya besar berarti roh Tuhan, bukan roh kita. Ya, bukan roh-roh yang ada di lain, yang tempat-tempat lain. Hiduplah, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu atau kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena maaf aja, keinginan daging itu membinasakan. Mau setuju mau enggak, itulah. Maka saya juga ada persiapan satu khotbah tapi lain kali barangkali. Ya. Kita pilih sorga atau sorga dunia. Karena sorga dunia mengenakan daging. Surga nggak enak buat daging. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan sehingga banyak orang, ya maaf ya, mungkin merasa enggan atau merasa sulit barangkali ya. Ikut Tuhan Yesus itu sulit amat sih. Kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ribut sama tetangga boleh nggak? Halo. Kemarin saya sama teman mau ajak makan. Ada orang persis di depan itu mobil kok berhenti di perapatan jalan loh, berhenti. Rupanya di depan ada motor yang berlawanan arah. Malah motornya lebih galak loh. Untung bukan jemaat. Tapi sekarang manusia begitu. Sudah salah masih merasa benar. Nah kita bagaimana? Mau ajak ribut? Halo. Kita diajarkan untuk tidak ajak ribut dengan orang loh. Saya tahu tidak mudah. Apalagi Anda yang masih muda-muda. Saya mengerti kok. Karena saya pernah muda. Saya bukan tiba-tiba tua. Saya juga pernah muda. Juga punya emosi. Dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar. Contohilah Yesus. Karena setiap dombanya mengenal suara gembalanya. Gembala agung kita Yesus. Kalau kau tidak mengikuti suara Yesus, kau ikut suara siapa? Tempo hari saya ada satu gambar video pendek, kita tidak putar ya. Ada satu ranch itu peternakan domba. Mungkin pernah lihat ya tempo hari ya. Anda bisa buka di YouTube juga bisa. Ketika orang-orang pengunjung boleh memanggil domba-domba itu. Dengan caramu terserah.
Tidak satu pun domba menengok pun tidak. Tetap mereka makan rumput itu. Makan aja. Karena yang manggil gak dikenal. Lalu ketika si gembalanya datang, dia panggil satu kali panggil. Langsung itu domba-domba langsung melihat. Oh bosnya yang panggil nih. Dipanggil lagi dengan suara dia. Semua domba datang. Bahkan mengikuti kemanapun gembalanya pergi. Seharusnya kita seperti itu. Firman memang saya mengerti tentangan dengan keinginan hati kita. Selama kita belum benar-benar mengizinkan Yesus masuk dalam di hati kita. Memang saya tahu, bukan saya menyetujui, bukan saya membolehkan, bukan. Mengerti bahwa memang susah. Tapi begitu kita mengizinkan Yesus menguasai hati kita dan pikiran kita, semua jadi mudah. Kita akan bisa mudah menekan emosi kita, menekan keserakahan kita dan lain sebagainya. Karena 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan, hampir sama. 1 Petrus 1 ayat 14. Oke, saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Berarti jika kita mengikuti hawa nafsu kita terjebak dalam kebodohan kita. Ini firman bukan saya yang ngomong doh. Mau kita ke sana. Akhirnya cuma terakhir apa? Oh ya aku menyesal, sorry. Aku khilaf. Kenapa mesti begitu? Kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan apa-apa. Kita tidak melakukan suatu kebodohan. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Oke, nah sini kata apa? Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka. Jadi bukan kita ya, yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya tidak usah menyinggung siapapun juga. Dan tidak perlu menyinggung siapapun juga. Kita lihat di televisi sekarang. Kita lihat hasil daripada ayat ini. Salah menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Akibatnya kita lihat sekarang ini. Yang terakhir, satu ayat lagi ya. Matius 10 ayat 15. Matius 10 ayat 15. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kota itu dapat kita terjemahkan juga kota kita. Di mana kita berdiam di dalamnya. Music please. Singers please juga. Semua please. Bapak Ibu. Ini bukan sekedar khotbah. Ini dapat juga diartikan warning. Peringatan untuk kita. Bukan hanya untuk Bapak Ibu. Termasuk untuk yang ngomong. Karena alangkah sedihnya kalau boleh pakai bahasa itu. Di saat saya sudah berusia 80. Lalu saya kepleset. Atau terpeleset. Menyedihkan. Contoh di Alkitab banyak. Dari zaman Samson atau Simpson bahasanya. Sampai ke Daud. Terus lagi ke Salomo. Kenapa? Apalagi Salomo. Karena terpincup dengan wanita-wanita dari yang lainnya. Yang bukan percaya kepada Allah yang sama. Akhirnya dia hancur hilang semua. Itukah akhir kita? Di day please.